saya sendiri Anissa Zalia Fenur Nasution bersama dengan teman-teman saya Arsyikrota Aini, Evan Steven Zebua, dan Lestari Elizabeth Sianturi. Di sini kelompok kami akan membahas salah satu soal tentang regresi linear berganda. Yuk simak baik-baik, semoga bermanfaat. Baik, ini adalah soal berikut. Berikut ini adalah sampel data delivery order pada PT Jago Ayam Fried Chicken dan telah disajikan sebuah tabel. Kemudian, data yang diketahui, keterangan JP, jumlah pesanan dari soal. Ada jumlah pesanan yaitu dengan variabel JP. Kemudian, jumlah traffic light yaitu JT. Dari soal juga ada juga jumlah traffic light, oke. Kemudian jarak, ya jarak, yaitu J, oke. Dan T adalah waktu tempuh, di soal juga ada. Apakah yang ditanya? Apabila ada customer C6 dengan JP sama dengan 4, JT sama dengan 2, dan J sama dengan 5, maka estimasi jarak tempuh yang dibutuhkan T untuk pengiriman pesanan selama, saya serahkan kepada teman-teman saya. Oke baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel data dari customer berikut. Nah di sini udah kita buat ya, kalau JP itu kita asumsikan dengan X1, terus JT kita asumsikan dengan X2, ada jarak J kita asumsikan dengan X3, kemudian waktu tempuh kita asumsikan dengan Y. Nah setelah itu kita akan menghitung nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X3 kali Y. Langsung aja di sini kita masukkan nilai customer 1 dari X1 yaitu 3. Kita kuadratkan, hasilnya 9. Begitu juga dengan X2, kita ambil nilai customer 1-nya, dikuadratkan, hasilnya 9 juga. X3-nya juga sama, karena nilai customer 1 dari X3 itu sama-sama 3. Kita kuadratkan, hasilnya 9. Nah, di sini langsung aja kita tarik ke bawah, karena rumusnya sama-sama dikuadratkan. Customer 2 dikuadratkan, customer 3 dikuadratkan, X2-nya gitu juga. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai X1 dikali Y. Kita ambil lagi tadi nilai customer 1 dari X1, kemudian kita kalikan dengan nilai Y dari customer 1 yaitu 16, hasilnya 48. Terus di sini kita masukkan ya nilai customer 2 dari X1 itu 1 dikalikan dengan nilai Y dari customer 2 itu 20, hasilnya 20. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Lalu kemudian kita akan mencari nilai sigma dari X1, sigma X2, sigma X3, dan seterusnya. Karena kita menggunakan Excel, jadi kita menggunakan rumus sum. Di sini kita akan menjumlahkan nilai dari customer 1 sampai customer 5 tiap X-nya. Seperti ini. Lalu untuk X2-nya juga sama. Nah, setelah kita mendapatkan nilai sigmanya, kemudian langkah kedua, kita akan menyiapkan matriks X dan matriks Y. Nah, untuk matriks X ini kita akan menggunakan kolom intercept yang bernilai 1. Kenapa? Karena regresi linear yang kita kerjakan ini yaitu regresi linear berganda. Jadi untuk mendapatkan nilai konstanta A, kita menggunakan kolom intercept. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan konstanta A itu adalah A kali 1 gitu. Oke, kita membutuhkan kolom intercept di sini. Kita masukin ya di kolom pertama. Nah, kemudian kita masukin lagi nilai X1-nya
itu ada 3, ada 1, 2, 4, dan 2. Kemudian untuk X2 nya itu ada 3. Kemudian kita cari untuk matriks Y-nya. Kita masukkan aja nilai Y-nya di sini. Itu ada 16, 20. Oke, selesai. Oke, kita akan lanjutkan dengan membuat X transpose. Caranya, ini kita copy saja. Kolom ini akan kita ubah menjadi baris. Jadi hasilnya pasti ada 5 baris. Kita lanjutkan ke kolom yang kedua. Sedikit. Oke, setelah mendapatkan X transpose-nya, kita akan menghitung X transpose dikalikan dengan matriks X. Ini kita copy. Kita kalikan dengan matriks X yang di sini. Caranya, sepertinya semuanya sudah tahu, baris dikalikan dengan kolom. Ditambah hasilnya adalah 5. Kita lanjutkan untuk yang di sini itu baris kedua. Cuman di sini juga kita lakukan baris kedua ke kolom yang pertama. Kenapa? Karena dia ini tadi maksud saya itu yang di sini itu kolom kedua, kita gunakan yang baris kedua di kolom pertama. Kenapa? Karena dia ini masih baris yang pertama. Kita lanjutkan sampai ke yang terakhir. Oke, kita sudah dapatkan semua hasilnya. Kita rapikan dulu. Setelah kita dapatkan, kita lanjut ke matriks X transpose dikalikan dengan Y. Yang ini kita copy. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu satu baris dikalikan dengan satu kolom. Tapi karena dia cuma ada satu kolom, ya setiap baris selanjutnya itu dikalikan dengan kolom yang ini juga. Jadi ada 4 ya. Dapat hasil 102. Kita lanjutkan cara yang sama ke yang lain. Selanjutnya kita akan mencari nilai X transpose X inverse. Dimana kita skip saja jalannya ya.
Selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B dengan rumus X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose Y, di mana betanya itu kita bolanya seperti ini. Betanya itu yaitu X transpose X inverse, kita copy, dikalikan dengan hasil X transpose Y tadi. Kita akan mengalihkan ini dengan yang ini sama seperti tadi. Kita skip saja ya. Oke, didapatkan hasilnya seperti ini. Kita rapikan sedikit. Nah, ini kan udah dapat nih segini. Gimana cara nentuin yang mana A, yang mana B? Sudah ada tentunya sih sebenarnya. Seperti ini. Kita kopikan dulu bracketnya. Yang pertama itu A. Yang kedua itu B1. Ketiga B2 dan ini B3. Berarti B-nya ada 3 sesuai dengan soal yang pertama tadi kan. Berarti di sini bisa disimpulkan A-nya itu minus 13,82, B1-nya itu minus 6,06, B2-nya 6,82, dan B3-nya 0,01. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Lestari Elizabeth, saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan pencarian hasil dari kami, yaitu aku sendiri akan mencari di langkah 3, yaitu mencari nilai waktu tempuh C6. Oke, di sini T ataupun disebut waktu tempuh sama dengan A ditambah tutup kurung B1 X1 sama tutup kurung dikali buka kurung B2 X2 tutup kurung dikali buka kurung B3 X3 tutup kurung. Nah, selanjutnya waktu tempuh sama dengan di sini A-nya min 13,82 ditambah min 6 ditambah buka kurung min 6,06 tutup kurung dikali buka kurung B2 nya itu 6,82 tutup kurung dikali buka kurung B3 X3 nya hasilnya 0,01 tutup kurung. Nah, oke, lanjut ke hasilnya. Ya, sorry. Ada ketinggalan sorry ya. Oke, di sini itu JP tutup kurung, ininya JT baru ininya J. Oke. Nah, ini T sama dengan min 13 T sama dengan min 13,82 ditambah min 6,06 sama buka kurung 4 itu dari JP nya dikali 6,82
T-nya 2 dikali 0,01, J-nya itu 5. Oke. T sama dengan min 1382 ditambah 2 min negatif 24,24 tutup kurung ditambah 13,64 ditambah 0,05. Nah, lanjut, T-nya sama dengan hasil jumlahnya. T sama dengan hasil jumlahnya min 24 dari hasil min 1382 ditambah min 24,24 ditambah 13,64 ditambah 0,05, itu hasilnya min 24,37 menit. Nah, estimasi waktu yang ditempuh, waktu tempuh untuk customer C6 adalah min 24,37 min 24 menit, 37 menit, min 24,37 menit. Nah, ini hasil dari yang diketahui dan data yang ditanya jarak tempuh T C6 itu min 24,37. Oke, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup, sekian dan terima kasih.